أما قبله فلا جرى لأنه تعالى في وجوب الزكاة بذلك حينئذ لأنه لم يرد صلاته. Adapun sebelum mangkak bagusnya buah, artinya sebelum buah yaitu mangkal ini sudah diisi lah. Nah maka itu tidak ada larangan semalam maka tidak boleh dimakan atau disedekahkan, dihadiahkan atau dijual atau selama itu lah. Itu sebelum kita makan banyak di sini lah, itu dikeluarkan zakatnya. Nah kesalahan kita ini kadang-kadang ya menghanyari itu belum didapat lagi lah. Nah, itu malam sudah kita bahas. Nah itu jadi yang berlaku dilarangnya itu kada boleh dimakan, kada boleh disedekahkan, kada boleh dihadiahkan, kada boleh dijual. Nah itu apabila sudah nampak bagusnya buah itu, artinya ya para pemakam sudah buat buah benih itu sudah kelihatan kuningnya. Nah tetapi kalau sebelum itu ya jadi, nah ini tidak ada larangan seperti itu. Kenapa? Karena belum ada kaitan wajib zakatnya, kewajiban zakat itu belum sampai waktunya lagi. Nah kenapa? Karena belum nampak kebaikan buah tadi. Dan bila aziz ya lahu la tajibu zakat bisyiddatil haq illa idza saluha lil ittifaq. Tapi ada riwayat dari Imam Azizi bahwasanya kada wajib zakat itu dengan sebab biji benih itu sudah paras, kecuali apabila benih itu bujur-bujur masak yang sudah pantas untuk disimpan, artinya disimpan beberapa tahun itu tahan karena bujur-bujur masak. Nah itu yang wajib zakat. Berbaya paras saja masih isinya di dalam, tapi kada tapi masak lagi. Nah ini kada wajib zakat karena itu pada tahun disimpan lawas. Wa ina izin yajidul aklu minal farik alladhi yubahul an. Nah maka kalau ikut pendapat ini, nah ini boleh memakan daripada bani yang yaitu tetapi masak bana sudah dikatakan alladhi yubahul an, yang dijual orang sekarang. Wa kadzal kul al-aqdar, dan seperti itu pula boleh juga menjual kacang yang masih hijau qabla salahiyati dari kalir itikar, dan sebelum inya awal disimpan lawas, belum buka hijau kacang itu. Wa hadhihi haqiqatun yuqalu anha. Nah ini adalah permasalahan hukum lah yang rumit, yang kadang-kadang orang banyak lupa tentang masalah ini. Wa indal Imam Ahmad yang ditasarrufu bil akli wal ihda wa la yusabu alaihi bala ba'sa bi taqlidihi. Nah menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hambali, nah boleh orang menggunakan hasil panen yang baru dizakati itu dengan dimakan atau dihadiahkan kepada orang lain, dan itu kada dihitung. Jadi mesti mengakam sambil dimakannya lah. Dan ini barasnya itu, nah pas tuntung mengakam dihitung, karena sudah dimakan itu ada dihitung ya jadi. Nah, misalnya anggap kalau musim mengakalnya itu adalah makan 5 balik baninya misalnya, ya kan? Karena banyak upahan. Nah ini dia akan
satu balik. Nah, kita untung memakan, lihat dihitung yang sisanya 100 balik, misalnya 10 balik ke jakatnya, 5 balik yang sudah berlangsung boleh dihitung menurut Imam Ahmad. Kalau bahasa bitaklidi, nah ini ada bapak bertakdir kawan sidin diterima di masalah ini. Nah, ini kelihatannya Imam Ahmad ini mengkiaskan masalah ini dengan zakat dagang. Nah, orang pedagang itu itu diambilnya duit 3 ongkos hidup kan, dagangnya itu setahun itu. Nah itu ada dihitung, itu kan yang sisanya yang dihitung. Yang di Jakarta itu yang sisanya yang sudah makan itu ada. Wa idza pada salahul hububi wasimat ta'alaka biha wujubuz zakat. Nah, apabila sudah nampak bagusnya biji atau buah, itu dari semalamnya biji itu sudah paras. Dibanding teman isinya sudah tua atau paras dalamnya, sudahlah buah itu sudah mulai kelihatan warna, berubah warna masak. Nah, maka bergantunglah dengan biji dan buah-buah berkewajiban zakat. Hanya sudah wajib zakat. Lakin al-rajul zakat mentulin minhuma, tetapi belum dikeluarkan lagi zakatnya dari tiap satu, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan tadi. Illa idza balagha nisaban ba'dal qat'i wa tajbid wa tasfiyah, kecuali kalau ukurannya sudah sampai satu nisab sesudah dipotong, dikapam menjadi dan dikeringkan dan dibersihkan. Jadi kalau kita banding itu ya dikapam, dirapai, kemudian dijamur dan dibersihkan dari hampa-hampa dan macam-macamnya itu. Nah, hanya yang sudah bersih itu ditakar. Nah, ini sampai ini bila sampai nisabnya maka wajib zakat. Nah, lalu berapa nisabnya? Walau kana al-habbu lahu kasrun la yazidu anhu bi tasfiyati كالعروض الشعير فالمعتبر يكون خالصه يبلغ ذلك والعروض الشعير وما يبلغ بكسره فإن نزل كسره يقال عروض فقط. Nah, kalau biji-bijian itu yang mempunyai kulit yang ada dihilangkan dari kulitnya dengan dibersihkan, dengan digumbah, pada hilang kulitnya, nah, itu seperti banik ya, jadi. Nah, maka yang dipandang di sini adalah yang sudah bersih itu sampai pada nisabnya. Nah, ini sudah bersih, tidak itu hampa-hampanya dibuangin dan sebagainya. Walarudus syair, mengarang arudus syair itu yaitu jenis biji-bijian yang ia bisa bertahan apabila ada di dalam kulitnya, yang ada dibuang kulitnya, ada digiling lagi. Fa'inuzila kasruhu yukalu aruzul faqat. Namun sudah dibuang kulitnya, itu namanya baras. Dibanding itu, nah ini bahasa Arab lah, arus itu baras. Bahasa Inggris itu rus. Mirip-mirip aja, itu baras. Bila itu syair, nah itu marahnya bani masih dalam kulitnya. Wanisa kukulin mina, nisab tiap satu dari biji-bijian dan buah-buahan, satu ausuk sobiatan, yaitu 5 wasak. Nah, itu dalam keadaan bersih. Minal amras wanawin, yang bersih daripada gayang dan seumpamanya. Wal ibratu bisiman wa tamri wa zabib in amkana tajbibuha gairu radiyah wa illa takdir jabab. Nah, ini lalu yang dipandang pada buah-buahan
itu sama 5 ausok tadi. Negara dulu 5 ausok itu sama dengan berapa orang kita? Wa illa fa bi taqdiril jabab. Nah kalau yang anggur atau korban tadi tidak bisa dibersihkan itu, maka ditakdirkan keringnya kena berapa? Nah, karena waktu dibutik itu masih basah kan? Nah, kalau keringnya kira-kira berapa kena takarannya? Wa hiya bil wazni alfun wa sittun mi'ati ritrin bil iraqi. Nah maka 5 ausok itu lah kalau timbangan itu 1.600 ritil timbangan bakar, timbangan Irak. Dan al-wasaq itu nasaan karena satu wasaq itu sama dengan 60 gantang fitrah. Jadi 60 kali fitrah itu satu wasaq. Dan sefitrah itu kalau litaran kita 3 liter sepertiga. Nah, 60 kali itu satu wasaq. Kali 5 nya 5 wasaq. Wasaq waktu anda satu sa itu sama dengan satu gantang fitrah itu sama dengan 5 mut, 2 mut, ritlun wa sulusun bil iraqi. Nah, sementara satu mut itu kalau ditimbang dengan timbangan Irak itu 1 ritil sepertiga. Nah itu bingungnya kita perbandingannya lawan timbangan kita atau takaran kita kan. Waktu dirati dan ditakdirkanlah dengan itu ya nabi itu syariah wa huwa mi'atun wa samiyatun isrun dirham. Karena ritil timbangan syariah itu yaitu 128 dirham wa arba'atu asbah ditambah 4/7 dirham. Wal ibratu bin nisab dilkil wa qudira bil wazni istithara. Dan dipandangnya dalam nisab itu dengan takaran dan ditakdirkan dengan timbangan itu untuk menzahirkannya. Nah, gimana ringkasnya kan awal dibandingkan 5 wasaq itu dengan nambah dengan takaran langsung kita. Nah ini kalau ininya baras itu separuh daripada bani. Nah bani itu 89 balik. Karena sebaliknya ini 21 liter. Jadi 89 balik. Nah berarti kalau barasnya ini 44,5 balik. Kalau sudah dijadikan baras, nah cuma kita jarang zakat ini masih bani, ya. Nah ini jadi 89 balik, itulah 5 wasaq. Sumain sudiyat ayazuru wasimar bila ta'abin ayqonatin sudiyat bila usri kamilan. Nah kemudian apabila tanaman biji-bijian atau buah-buahan, ya biji-bijian itu makanan pokok aja seperti tadi kalau kita ini kan kalau orang Arab itu gandum benar. Nah kalau buah-buahan itu 2 macam aja, yaitu buah kurma dan buah anggur yang wajib zakat. Nah, jadi 5 orang itu kan tidak masuk, benar. Nah jadi apabila perumahan tadi disiram, bila ta'abin kata ada malik menyiramnya, ada kompos. Nah karena menyiramnya itu cuma menunggu baju pasang atau menunggu hujan aja di daerah kita kan seperti itu, jadi menunggu siram istilah, kan? Nah maka sudiyat bil usri zakatnya itu 1/10. Nah jadi bila 100 balik, 10 balik zakatnya. Kamilan ini sempurna 1/10. Wa in sudiyat kita ambil sudiyat bin isbil usri. Nah tetapi kalau harus disiram dengan sulit menyiramnya, artinya dasar disiram buyur. Nah maka separuh dari 1/10. Artinya 100 balik itu 5 balik aja zakatnya. Nah karena ini sulit penyiramannya kan. Seperti orang-orang di Arab itu kalau mau makan mungkin itu karena jarang hujan di sana
di daerah pegunungan itu. Nah ini maka disiram dengan mencari banyu, misalnya menyiramnya itu mangkuk banyu itu, maka zakatnya dalam 100 balik 5 balik aja. Walau itulah malah bitilafil awqat yang sujud bil ba'dil mudah bila mu'natin wa bi ba'diha biha bihisabihi. Nah kemudian andai kata keadaan berubah-ubah lah dengan sebab waktu, misalnya tanaman kita ini atau bani kita berumah di daerah yang jarang hujan, tidak ada pasang misalnya, karena musimnya itu musim berumah harus disiram di sebahagian waktu. Nah ini sebahagian waktu lain tidak usah disiram karena pas hujan, musim hujan. Nah maka zakatnya itu sesuai dengan hitungannya. Bila dianggap separuh setengah perjalanan tanaman itu disiram, setengahnya kada, nah berarti dalam 100 balik itu 7 balik setengah zakatnya. 7 balik setengah. Nah jadi bila murni tidak bersiram 10 balik zakatnya. Bila bersiram terus 5 balik aja. Bila bahan bersiram bahan ada, nah itu ambil tangan 7 balik setengah. Dalam 100 baliknya adalah nah kemudian faidatun satu faidah zakat ustimar wal huruf laha waqtani. Zakat buah-buahan dan zakat biji-bijian itu jazilin baginya 2 waktu. Waktu wujudin yang pertama waktu wajibnya waktu wudu salat, yaitu waktu sudah nampak bagusnya buah itu. Nah jadi kalau buah kurma atau anggur itu warnanya sudah berubah, ya mangkal lah bahasa kita adalah. Nah kalau bani kayak juga, bani atau gandum tuh dipicik karas sudah isinya. Nah kalau bahasa kampung ini kuning ujung sudah, baninya ya mangkal ya. Nah itu bila buah itu sudah seperti itulah, nah maka kewajiban zakat itu sudah masuk ke sana. Maka dari itu gimana? Kada boleh dia apain, nilainya dengan sengaja dibakar misalnya, dengan sengaja habis, tapi sudah mangkal bani ini, maka orang yang bersangkutan tetap wajib zakat, karena kewajiban zakat sudah ada di dalam bani yang sudah mangkal, meskipun belum dikatakan, belum diabai. Nah yang kedua waktu ikhraj, waktu mengeluarkan zakatnya, waktu jababil, yaitu waktu sudah taring baninya, nah itu hanya dikeluarkan. Nah cuma kewajibannya itu sudah mulai bani mangkal itu sudah wajib. Wa tasbiyatu din tajabbaba tamru ghairu. Nah ini membersihkan itu apabila sudah kering, kurma itu sudah kering, hanya dibersihkan, dipisah dari macam-macamnya. Ini mungkin ada tercampur ranting-rantingnya itu kairu radiin dalam keadaan tiada rusak walilah ukhrija minhu ratban. Nah jadi apabila ini belum dikeringkan, dan apabila dikeringkan diperkirakan kurma ini menjadi rusak lah, nah maka keluarkannya zakatnya di waktu masih basah. Yang kurma itu sebenarnya pancang-pancang itu asalnya hanya dikutip gitu. Nah yang kurma sampai pada kita itu kebanyakannya itu sudah dijamur, ibarat pisang itu ringkingnya sudah. Hanya kemping-kempingnya itu kan namanya. Wa
kepada non zakat pemilik kurma itu tiada dibebankan kepada yang menerima zakatnya. Wala bimali zakat dan tidak pula dibebankan kepada harta yang dizakati. Nah misalnya zakat waktu masih nang basahnya adalah lalu ongkos mengaring-aringnya ambil itu dalam zakat nanti juga dikurangi adalah artinya ini orang-orang memiliki nang zakat. Lihat hak al-mustahik dengan mawakil khalis al-jab karena hak orang yang berhak menerima itu pada yang sudah bersih dan sudah kering. Jadi untuk mengaring-aring berarti ini tanggung jawab orang yang berzakat. Wa kata lakana lahu dainun al-akhar aw malun ghaibun aw mawsuhun. Nanang kaya itu andai kata inya ini mau hutang hilang atau inya ini besian harta yang jauh dari tempat itu atau inya ini hartanya itu dirampas orang. Nah lalu untuk apa dia mengembalikan harta itu kepadanya, itu ongkos orang, karena jangan dikurangi zakat itu atau jangan dibebankan kepada orang yang menerimanya. Wa minhu dan termasuk maksud itu termasuk yang dicuri orang. Nah jadi andai kata barang yang dicuri ini kita dapat, nah itu wajib dizakati. Majulun atau hartanya itu diingkari orang. Nah jadi misalnya ini menitipkan barang melawan orang. Nah lalu sekalian mengambil, oh orang ini kada ada yang menitipkan barang, kemudian ada dikurang ya. Nah lalu kita ini urusan pengadilan dan sebagainya. Nah ongkosnya itu ditanggung seorang, karena jangan dikurangi dari harta itu sehingga zakatnya berkurang juga. Nah misalnya contoh menitipkan barang, lalu orang emas sekilo misalnya, malah mainnya sekilo emas. Lalu ujar orang mendapat penitipan itu ada yang menitipkan barang dan aku. Lalu akhirnya ini mencari saksi dan sebagainya, akhirnya menang dari pengadilan, dapatnya emas itu sekilo. Lalu ongkosnya urusan itu ditanggunginya, jangan dipotong karena ongkos setahun misalnya habisnya urusannya tuh. Lalu mendijakatinya 9 tahun aja lagi emas itu jangan, tetap sekilo. Aw mamlukan pada bi'aqdin qabla qabdih. Nah atau hartanya itu dimiliki orang dengan akad tapi sebelum harta itu dimilikinya dengan akad tapi sebelum dia menerimanya. Nah jadi berakad dahulu juga orang belum menyerahkan barang itu lah. Nah lalu ongkos untuk mendapatkan barang itu yang ditanggung oleh pemiliknya. Jangan dikurangi zakatnya ya. Atau hartanya itu tercecer hilang kita ada. Nah lalu ongkos untuk mendapatkan barang yang hilang tadi itu ditanggung oleh pemiliknya. Wa min wal waqif bil bahri, termasuk yang tercecer ini yang jatuh ke lautan, ke banyu. Jadi misalnya emas gugur di banyu, lalu menyewa penyelaman misalnya mendapatkannya dapat emas itu. Nah ini untuk zakatnya misalnya sekilo ya dikeluarkan zakatnya sekilo itu lah, 2,5% dari sekilo itu. Nah, itu jangan potong upahnya, upah penyalamnya dipotong, sisanya nyari zakatnya. Wal marhunul mansiu, nah termasuk lagi lah harta yang dianggap tercecer itu harta yang dipangkatnya
mansiu makanuhu, tetapi tempatnya ada yang di mana memakan balik. Nah, jadi semua itu la di zakatil madzukira waqtani, untuk menzakati barang yang disebut itu ada dua waktu. Waktu wujubin, yang pertama waktu wajib, bahwa haulun, yaitu setahun genap, dan al-haula yaitu setahun genap. Waktu ikhlas yang kedua waktu mengeluarkannya, waktu wudur, yaitu waktu adanya barang itu. Nah, jadi tadi ya, kalau barangnya itu ada jauh, misalnya isian barang ini atau masih dihutang orang atau dirampas, dicuri orang, akhirnya dapat. Nah, atau tadi terjadi, pokoknya tetap hitungannya bila sampai setahun wajib zakat hitungannya, tetapi tidak usah dikeluarkan dulu, mengeluarkannya bila sudah dapat. Nah, cuma bila ini 2 tahun, misalnya hanya dapat adalah 2 tahun hanya dapat yang dihutang orang tadi. Nah, tahun pertama harus dikeluarkan zakatnya, tapi tahun kedua hanya orang bayar. Nah, tadi dua kali zakatnya hitungannya, karena 2 tahun dihutang orang. Nah, cuma andai kata ada bayar selanjutnya orang mampu hutang nenek, ya ada wajib, ada dosa, yang ada mengeluarkan apa, karena barangnya ada dapatnya. Awal putra lama, atau waktu mengeluarkannya itu sudah menguasai harta, yaitu dari yang hilang harta yang dirampas orang dan sebagainya. Wan mujila analamaran yang menegakkan terjadi wal mansub wanawima bi mustahiki mahalis zakat mahalil wujud latamakun. Nah, tetapi dinukil dari ulama Imam Ramli bilang bahwa yang dipandang pada harta yang gaib ada di tempat wal mansub atau yang dirampas orang atau seumpama itu dari mempercaya. Nah, itu dengan waktu wajibnya itu, waktu mengeluarkan wajibnya itu, yaitu dengan adanya mustahik, orang yang berhak menerimanya di tempat wajibnya zakat itu. Latamakun bukan kemungkinan bisanya ini mengeluarkan. Nah, jadi artinya kalau ini sudah setahun hartanya cuma dihutang orang. Nah, tetapi di situ orang yang berhak menerimanya ada aja. Nah, maka meskipun orang belum bayar hutang itu, ujar Imam Ramli wajib keluarkan zakat. Nah, cuma zakatnya ngambil dari harta yang lain kan. Awalnya menghitung hutang orang berapa juta, misalnya 100 juta, hutang orang karyakan duit 2,5 juta hasil zakatnya. Nah, bukan ujar Zidin wajib mengeluarkan zakat itu bukan ketika sudah dibayar uang hutangnya kan. Nah, lalu bagi Izin lau aqrada ghairahu minan naqdi nisaba zakatin wa ma'adha ala dhalika haulun wajaba zakatu dhalika ala kulli min rumah li'anna al-muqtarida malikun lihajan nisab wal muqridu lahu dainun di makal muqtaridi bikadrihi. Nah, jadi andai kata si A menghutangi si B emas atau perak adalah, tapi seukuran nisab zakat. Nah, kalau emas itu nisabnya 87,4 gram, menghutangi orang atau lebih, dianggap nyaman hitungannya 100 gram sahon, itu yang sudah sampai lah menghutangi si A ini menghutangi si B emas sahon. Lalu itu menghutangi ini berlalu setahun mengutangi
maka wajiblah zakat emas yang sabun tadi, yaitu 2,5 gram apa? Yaitu 2,5 gram zakatnya adalah, nah itu yang dibebankan mengeluarkan zakat itu 6 mahutangi lawan 6 berhutang. Jadi 6 mahutangi mengeluarkan dia zakatnya 2,5 gram, 6 berhutang mengeluarkan dia zakatnya. Nah, kenapa alasannya? Karena 6 berhutang adalah ini emas yang sakon itu ada tangannya, artinya dia menjadi pemilik meskipun memiliki emas yang sakon itu meskipun dia berhutang. Nah, ada pun yang menghutangi, nah ini menghutangi orang itu jangan dibayar orang lah. Nah ini dan itu tanggung jawab orang yang berhutang untuk membayarnya. Nah jadi jelas satu harta itu bisa kadang-kadang 2 kali zakatnya. Jadi 6 menghutangi berzakat, 6 berhutang pun menjakatakan hartanya itu juga menzakati, dan masing-masing ada yang bagi dua ada masing-masing penuh lah. Jadi misalnya 100 gram emas tadi, 6 menghutangi 2,5 gram menjakati, 6 berhutang 2,5 gram menjakati. Nah ilah kalau kita lagi boleh juga tidak bakal bergerak lama, nah tetapi ilah yang menghutang ini yang ada wajib mengeluarkan zakat itu kecuali sesudah dia menerima harta yang dihutangkannya dari dia sesudah orang bayar. Nah ini bilangnya berhutang 2 tahun, tahun pertama pada wajib dia mengeluarkan, tapi hitungannya tetap adalah 2 tahun menghutanginya yang dibayar orang berarti 2 kali dia bayar. Tahun pertama 2,5 gram, tahun kedua 2,5 gram, jadi 5 gram. Nah cuma tahun pertama kalau usah dibayar dulu, kalau ini menghutang selajur udah bayar. Nah jadi selajur juga ada wajibnya bilang selajur 3 lagi misalnya, ya. Nah tetapi bilangnya bayar 2 tahun, tahun kedua bayar, nah maka tahun pertama dihitung 2,5 gram, tahun ini tambah tahun kedua 2 gram jadi 5 gram. Nah tetapi lah yang berhutang ini itu tiap tahun, bila barangnya masih ada di tangannya 100 gram tadi, itu tiap tahunnya wajib membayar atau mengeluarkan zakat. Wa yanagirul min hinal qardi, dan dihitung awal apa ini barangnya itu barang hutang dihutangkan tadi itu mulai ini mau hutangkan itu mulai menghitungnya. Wala yang mengdainu juga zakat, nah hutang itu tiada mencegah wajibnya zakat. Nah gara-gara dihutang orang pada wajib zakatnya tetap wajib lah. Nah cuma hitungannya dulu wajib meskipun ada wajib mengeluarkan sebelum hutang orang dibayar, cuma tetap ada hitungannya. Itu tadi yang saya kata 2 tahun atau 3 tahun orang hutang menjar bayar kali ini berapa tahun, setahunnya berapa? Namun ada wajib berarti dapat bayar zakatnya tahun pertama, tahun kedua ada dibayarnya. Nah ini ngarannya masih terhutang. Kalau dana yang ikut disodan walaihi dainun badrahu wa asara wa halal qawlu wajabat ala sahibin nisab ala sahibin dain gaira ala sahibatin la yajibu alaihi idrak ila badal kudrah alal ma' yang mamat. Nah andai kata seseorang beisian emas cukup senisab atau lebih, dianggap sabon tadi, tetapi ini beisian hutang lawan kurang seukuran itu juga, ini coba ibarat membayarkan hutangnya habis emasnya yang sabon tadi lah. Nah atau misalnya hutangnya lebih banyak lagi, nah ini beisian emas sabon hutang tanggal 2 orang. Nah kemudian tempo hutang sampai apa dan sampai setahun, dan adalah ini bisa nama tadi hutangnya ada dibayarnya setahun, maka wajiblah atas pemilik emas di tengah
sahun tadi itu membayar zakat karena sudah sampai 1 tahun, dan atas menghutangi pun wajib juga berzakat. Nah, tapi bedanya menghutangi ini yang ada wajib mengeluarkan zakat itu kecuali sesudah dibayar hutangnya, tapi hitungannya tadi tetap ada. Nah, sama kayak di atas tadi, wa man ta'ala al-hawla al-malil qawli wa ja'a waqtul ikrab bi ghairihi wa tamakkana min adaihi wajaba qawlan wa aruma ta'khir. Manakala sampai setahun harta yang memang ada haulnya, ini zakat ini ada yang berhitung haul, ada yang kada. Nangkada itu seperti orang berumah ini bandingnya pengarannya meneher itu kan 3 bulan atau berapa bulan dan 4 bulan dan matang. Nah itu bila sudah matang sampai nisabnya lalu sama dengan setahun ya keluaran zakatnya, karena hasil perumahan atau hasil kebun buah-buahan itu tidak disyaratkan haul, hanya setahun ada. Nah yang kedua yang kada disyaratkan haul itu adalah harta rikas. Rikas itu barang temuan berupa emas atau perak, ini patatan ulang balik. Nah ini begitu dapat adalah langsung keluarkan zakatnya kalau memang sampai nisabnya, lalu sama dengan setahun. Nah atau memang kadada disyaratkan haul tadi atau datang tiba waktu wajib mengeluarkannya pada selain harta yang disyaratkan haul. Artinya yang disyaratkan haul ini adalah nah itu sudah waktu mengeluarkannya dan tiba, watamakkana min adaihi, dan memungkinkan dia membayar zakat itu, maka wajiblah ia mengeluarkan zakat itu dengan segera. Wa haruma ta'khir, dan haram hukumnya melambat-lambatkannya. Nah jadi kalau orang berumah itu kan sudah nyata banding ini sampai senisab sudah. Nah lalu apabila wajib mengeluarkannya ketika banding itu sudah dibersihkan, sudah kering dibersihkan, nah langsungnya keluarkan zakatnya. Jangan sampai lambat lagi. Nah bila lambat hanya sebulan lagi yang keluarkan zakatnya. Nah lalu misalnya kebakaran habis bandingnya tadi, tetap zakat itu hutangnya. Jangan ya, apalagi jabat tangan yang ada lagi tiwas itu pelan-pelan, hanya langsung kan ada sampah terbakar sudah diterima oleh orang. Nah atau misalnya zakat hauli yang setahun ini lah orang pedagang ini mulai tanggal 1 Muharram misalnya pedagang, berarti tahun ini 1 Muharram wajib zakat. Nah aku ambil berkah bulan Maulid kena aja menjabat, lalu berarti 2 Muharram Safar 2 bulan ini melambatkan ini lah. Yang pertama dia besar karena haram hukumnya melambatkan itu. Yang kedua ketika terjadi bencana yang menghanguskan hartanya, dia tetap terhutang zakat itu. Jangan dilambat-lambatkan zakat itu ya. Nah kalau didahulukan boleh sebelum waktunya, didahulukan boleh, tapi dilambatkan tidak boleh. Nah ini kita ini bahasa orang Rajab, orang pejabat ini bulan Ramadan adalah. Nah ini kalau memulai orang pedagang itu sebelum Ramadan, misalnya bulan Rajab atau bulan Syaban, pejabatnya bulan Ramadan, berarti setahun 2 bulan jadinya lah. Ini melambatkan haram hukumnya. Nah tetapi kalau memajukan itu boleh. Ini orang mulai berdagang tanggal 1 Muharram lah, kemudian 3 bulan Ramadan keluarkannya zakatnya sudah. Tapi Ramadan Muharram Muharram Safar baru bulan pada akhir Rajab Syaban, berarti bulan ke-9 9 bulan lah keluarkannya sudah zakatnya boleh. Nah kalau melambatkan meskipun cuma sehari, bahkan kalau menghitung jam cuma sejam lambatnya itu sudah haram hukumnya dosa. Nah
kecuali melambatkan itu boleh karena menerimanya di waktu itu kadada. Nah ini jadi itu penghalang orangnya ada kan? Nah atau boleh kita melambatkan ini yang menerima ada, cuma kita memilih yang lebih afdal menerimanya. Nah kebetulan nampak afdal ini kan ada. Nah, misalnya ini adalah orang fakir miskin ada aja, cuma kita ini memilih fakir miskin yang penyembahyan, yang ibadah, yang ada-adanya ada aja fakir miskinnya, cuma kita balang kabingan dia bedanya sembahyang. Nah lalu kita di hari itu kita semestinya hari itu bicara, cuma yang afdal ini kadang-kadang di kampung lagi. Misalnya mana nama hadamnya itu misalnya seminggu, nah kadang apa melambatkan itu. Bahkan zakat fitrah pun boleh dilambatkan dengan alasan itu. Ini orang zakat fitrah itu wajiblah ketika terbenam matahari di akhir bulan Ramadan di 1 Syawal, itu wajib zakat fitrah. Nah ini usahakan sebelum sembahyang hari raya itu sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nah tapi yang mereka ingin sembahyang hari raya adalah hanya mengeluarkan zakat fitrah tapi belum maghrib lagi di hari raya itu hukumnya makruh. Tapi kalau melambatkan sampai maghrib, lima maghrib atau seterusnya itu haram. Nah tapi kalau melambatkan ini bahkan seminggu, sebulan pun melambatkan tidak masalah. Tapi alasan menunggu orang yang lebih afdal menerimanya. Dan orang itu di hari itu pada di hari raya itu pada di kampungnya adalah. Nah ini kan ada bapak. Nah tapi kalau melambatkan tanpa alasan, nah ini haram. Nah jadi wajib segera dan haram melambatkannya. Wa tamakulu minal adha yakunu bi huduril malin wa aqidin wa jabatil amrin wa tanqiyati abdin wa tibrin wa ma'dinin wa quluhi malikin min muhimmin diniyin aw dunyawiyin wa salatin wa aqlin wa zawali ujri falsin wa takarruri ujratin kubilah. Nah yang namanya tadilah apabila waktunya sampai dan memungkinkan untuk mengeluarkan zakat, maka wajib mengeluarkannya dengan segera, lambat apa haram melambatkan. Dan yang haram memungkinkan mengeluarkannya itu kayak apa? Maksudnya hartanya itu ada yang dizakati. Dasar menjakat ini ada, wa aqidin yang menerimanya pun ada. Nah, itu memungkinkan caranya. Nah kalau buah-buahan, buahnya sudah kering. Nah kalau biji-bijian seperti bani, nah ini baninya sudah bersih. Nah atau misalnya seperti amas, adalah mendulang, orang mendulang ini apa? Apa waktu memungkinkan mengeluarkan zakat itu? Buat tibrin. Nah ini kalau amasnya itu sudah dibersihkan. Ya kan orang mendulang itu bersuai mendulang kisah-kisah itu tidak bercampur dengan apa-apa kan ada banyu apa air raksa kan biasanya mau pulangkan amasnya dalam pokoknya sudah murni lah amasnya. Nah kemudian yang namanya memungkinkan orang yang memiliki tenang berzakat itu dia kosong dari pekerjaan yang sangat penting sekali baik dalam urusan agama maupun urusan dunia. Tasaratin misalnya sembahyang urusan agama. Nah jadi waktu ini sudah wajib zakat cuma belum sembahyang. Nah kata bapak sembahyang dulu terlambat sedikit mengeluarkan zakat. Waklin, nah atau misalnya semestinya dia sudah menyerahkan zakat itu berarti orang mustahiknya cuma paruh lapar paruh makan. Nah pada bapak melambat sedikit karena makan.
sembahyang, urusan agama, atau seperti urusan dunia maka wa zawali wujri falsin, dan sudah hilang tegahan karena bangkrut. Nah ini ada dalam agama itulah orang yang kada boleh menggunakan harta karena kebangkrutannya. Masuk kebangkrutan itu dia isian harta, tapi hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Nah itu tadi, misalnya ada duit 1 juta adalah, tapi hutang 2 juta. Nah ini orang ini mahjur alaih ngarannya, dia tidak boleh bebas menggunakan harta yang 1 juta tadi. Kalau dia utarakan kepada hal-hal yang ada tapi penting benar, itu tidak sah jual belinya. Nah kalau ditutarakannya pas terbayar hutang jadinya, dibayar akan di semua nggak cukup, apalagi ditutarakan pas tempo waktu hutangnya misalnya aku jar 50.000 aja lagi duit, gara-gara nomor baju warna. Nah itu mahjur alaih ngarannya. Nah ini jadi orang yang ini ngarannya memungkinkan dia sudah terbebas dari larangan itu. Wa takarruri ujratin. Nah kemudian dia sudah terlepas daripada kewajiban membayar upah orang. Nah jadi kalau ini mau upah orang, nah ini upah itu sudah dibayar. Nah itu baru dia punya kesempatan untuk membayar utang. Membayar apa? Membayar zakat tadi. Ini waktu bayar zakat sudah tiba ajalnya, lalu ini terlambat. Kenapa? Karena hendak membayar upah buruh. Nah itu ada apa? Karena bila ini sama mengeluarkan untuk zakat dulu ada habis buruh ini. Kalau ajaran arba sinin, andai kata seseorang menyewakan rumah 4 tahun bimi'ati dinarin dengan sewa 100 dinar, 4 tahun 100 dinar sewanya. Wa qabadaha, kemudian sewa tadi diterima. Wa wada'aha indahu, dan dia simpanlah amas tadi di wadahnya, di wadah nama rumah menyewakan. Lam yalzamhu kulla sanatin ila ikhraju qissatin taqarrara minha, maka ada wajibnya setiap tahun mengeluarkan zakat itu kecuali lah. Nah itu yang dikeluarkan itu bagian dari setahun. Ini 4 tahun 100 dinar, berarti dalam setahunnya itu kan selawi dinar aja. Nah berjalan setahun orang menyewa, ini sewanya pada dulu adalah. Nah lalu orang menyewakan ini biasanya amas berarti 100 dinar lah. Nah 100 dinar itu sudah masuk karena berapa nisab, karena nisab emas itu kan cuma 20 dinar, itu sudah masuk. 20 dinar itu kalau dihitung gram ya 77,4 gram atau dikatakan 80 gram. Nah jadi orang ini 100 dinar isian duit, cuma hitungannya kalau sewa dulu ya kan kita hutang lawan orang yang menyewa. Jadi kalau 4 tahun, karena sewa 100 dinar tadi 4 tahun, berarti setiap tahunnya itu cuma selawi dinar kan? Nah jadi tahun pertama ini berzakat selawi dinar aja yang dizakati, karena yang 75 itu sebenarnya milik yang menyewa, karena belum terpakai kan rumahnya. Nah karena tahun kedua berarti yang menyewakannya memiliki 50 dinar, nanti zakati ya 2 gram apa 2% sama 2,5% adalah berarti 50.
75 gram, 75 dinar yang dia zakatnya. Nah tahun keempat naiknya ke 100 dinar nanti zakatnya. Karena sewa dulu ini pada hakikatnya masih ampun penyewa, ya kan, yang sekedar berjalan itu berapa hitungannya. Wawanifun masa wasumnu dinarin di awal sanatin an khamsatin wa isrina dinar. Nah jadi yaitu setengah tambah 1/8 dinar di tahun pertama ini untuk menzakati 25 dinar. Wa nisfun wa rubu'un wa sumnun. Nah kemudian setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 kisahnya senatin di tahun kedua. Salah satu dinarin dan 3 dinar wasunun dan tambah 1/8 kisahnya senatin di tahun ketiga. Wa arba'atu dananin wa rubun wasunun birabi senatin. Dan di tahun keempat itu 4 dinar tambah 1/4 tambah 1/8 di tahun keempat. Nah pokoknya selawi kitabnya adalah yang dikeluarkan 2,5% dari selawi gram tahun pertama. Nah tahun kedua 2,5% dari 50 gram. Tahun ketiga 2,5% dari 70 bukan gram 50 dinar. Tahun ketiga 2,5% dari 75 dinar. Tahun keempat 2,5% dari 100 dinar. Nah, itu aja sudah. Bopor 1/8 mau alih ya sudah. Nah itu daripada rincinya ulama itu menjelaskan. Wajumlatuna yukhraju bil arba'i sinin syaratu dananir. Maka jumlah yang dikeluarkan dalam 4 tahun itu dihitung semua menjadi 10 dinar. Li'annahu yuzaki fi kulli sanatin qisataha, karena dia mengeluarkan zakat setiap tahun itu. Nah sesuai persenannya biasa bima mata alaiha minasinin menurut yang telah berlalu daripada tahun. Wali satu maqablaha lisanatin ba'da ikhraji zakati fil amil mati babin qadhibi. Nah ini maka bagian daripada yang sebelumnya setahun itu sesudah mengeluarkan zakatnya itu di tahun yang lalu babin qadhibi, maka itu tetap digandakan karena emas ini kalau barangnya masih ada. Nah itu dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Makanya dari tahun pertama hitungan sewa rumahnya itu adalah 25 dinar. Nah itu aja namanya zakati. Nah tahun kedua 65 yang sudah dizakati ini masih disimpannya aja. Tahun kedua jadi 50 dinar. Nah kemudian naam ya milik akhir lidah di jari al-karibin al-ahwajah al-afdalah. Nah kemudian kita boleh melambatkan zakat tadi dengan beberapa alasan. Nah tadi sudah disebutkan sebahagian dari alasannya itu memang boleh melambatkan mengeluarkan zakat dari waktu yang semestinya. Tadi kan asal hukum haram, hukumnya melambatkan mengeluarkan zakat. Nah cuma dengan alasan-alasan tertentu boleh tidak ada. Nah cuma apa aja alasannya ya, insya Allah akan datang yang kita bahas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa kesalahan kita, kekurangan Allah yang tempat dan taufik dan hidayah kita berikan ilmu yang bermanfaat. Kita bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan benar-benar kita dalam keadaan husnul khatimah.